Nama saya Gwenda Tabelani. Nama saya Lesiana Popo. Nama saya Florensi Olivia Paudis. Nama saya Karin Salaos. Nama saya Rahel Lena Hatu. Nama saya Nufemo. Kami dari kelas 1243, kami akan mempresentasikan materi tentang permutasi dan kombinasi LKPD 6. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang permutasi dan kombinasi pada LKPD 6. Tujuan pembelajarannya menentukan peluang suatu kejadian A, P kali A sama dengan N kali A per N kali S. Contoh soal, sebuah kantong berisi 6 bola kuning dan 8 bola biru. Dari kantong tersebut diambil 4 bola sekaligus secara cacah. Tentukan peluang bahwa bola yang terambil adalah A, 2 bola kuning dan 2 bola biru, dan B, 4 bola biru. Jadi pertama-tama yang kita cari jawabannya yaitu yang A, 2 bola kuning dan 2 bola biru. Langkah pertama yang kita tulis yaitu kita gambar kotak dulu dan kita masukkan nilai dari soal, yaitu 6 bola kuning dan 8 bola biru, yaitu 6K dan 8B. Dan diambil 4 ini dapat dari soal, yaitu dari kantong tersebut diambil 4 bola sekaligus secara cacah. Lalu yang ditanya 2 bola kuning dan 2 bola biru. Jadi kita singkat dengan 2K dan 2B. Jadi peluang dalam kurung 2 bola kuning dan 2 bola biru sama dengan kombinasi 2 dari 6 kali kombinasi 2 dari 8 dibagi dengan kombinasi 4 dari 14. Jadi 6 kuning harus pasangannya dengan 2 kuning dan 8 biru harus pasangannya dengan 2 biru. Jadi seperti ini. Dan dibagi dengan 4 kombinasi dari 14 itu didapat dari 6 tambah 8 sama dengan 14, dan 4 ini didapat dari soal yaitu diambil 4. Kalau kita sudah ulangi sampai sini, kita lanjut saja. Jadi 6 faktorial dibagi 2 faktorial dengan 4 faktorial dikalikan dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial dan 6 faktorial dibagi dengan 14 faktorial per 4 faktorial dan 10 faktorial. Jadi 6 ini dapat dari kombinasi 2 dari 6, dan 4 ini dapat dari 6 kurang 2, dan 8 ini juga didapat dari kombinasi 2 dari 8, dan 6 ini dapat dari 8 kurang 2 sama dengan 6 dibagi dengan 14 faktorial per 4 faktorial. 10 ini didapat dari 14 kurang 4 sama dengan 10 faktorial. Kalau sudah sampai sini kita uraikan dari yang pertama yang 6. Jadi 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial ini kita uraikan 2 kali 1 kali 4 faktorial. Jadi ini ada yang sama jadi kita coret. Lalu kita lihat mana yang masih bisa dibagi. Yang masih bisa dibagi yaitu 6 bagi 2 sama dengan 3. Dilihat di sini sudah tidak bisa dibagi lagi, 5 dengan 1 sudah tidak bisa dibagi. Jadi kita langsung saja dengan 8. Kita uraikan dulu 8 faktorial ini. Jadi 8 kali 7 kali 6 faktorial dan 2 kali 1 kali 6 faktorial. Kita lihat ini juga ada yang sama yaitu 6. Jadi kita coret. Dan 8 bagi 2 juga masih bisa, yaitu hasilnya 4. 7 bagi 1 sudah tidak bisa, jadi kita lanjut saja. Langsung kita bagi dengan 14 faktorial. 14 ini juga kita uraikan. Jadi 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial dibagi dengan 4 faktorial ini juga kita uraikan jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 10 faktorial. Di sini ada yang sama 10 faktorial, jadi kita coret. Dan kita juga akan coret 4 kali 3 kali 4 kali 12 sama hasilnya dengan di atas. Lalu kita lihat di sini masih ada yang masih bisa dicoret yaitu 14 dengan 2 hasilnya yaitu 7. 13 dibagi dengan 1 sudah tidak bisa, dan 11 dibagi dengan 1 juga sudah tidak bisa. Jadi sisanya kita pindahkan ke sini. Sisanya yaitu 3 kali 5 dikalikan dengan 4 kali 7 dan dibagi dengan 7 kali 13 kali 11. Jadi kita kalikan dulu yang pertama 3 kali 5 15. Habis itu yang kedua 4 kali 7 28 dibagi dengan 7 kali 13 kali 11, hasilnya 1001. Jadi kita kalikan saja 15 kali 8
Jadi yang kedua yaitu 4 bola biru. Pertama-tama kita gambar kotak dulu dan kita masukkan nilai dari soal, yaitu 6 bola kuning dan 8 bola biru, yaitu 6K dan 8B. Dan ditulis di depan itu dapat dari soal, yaitu dari kantong tersebut diambil 4 bola sekaligus secara cacak. Lalu yang ditanya di sini kan 4 bola biru, jadi kita tulis 4B dan peluang dalam kurung 4B sama dengan kombinasi 4 dari 8 dibagi dengan kombinasi 4 dari 14. Jadi 8 biru dan 4 biru harus berpasangan karena yang ditanya di sini 4 bola biru. Jadi warna yang sama harus berpasangan. Dan dibagi dengan kombinasi 4 dari 14 itu didapat dari 6 dan 8 sampai dengan 14. Kalau kita sudah tulis sampai sini, kita uraikan. Jadi 8 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dan 4 ini didapat dari 8 kurang 4 sama dengan 4. Dan dibagi dengan 14 faktorial per 4 faktorial dan 10 faktorial. 10 faktorial ini didapat dari 14 kurang 4 sama dengan 10. Kalau kita tulis sudah sampai di sini, kita uraikan saja yang pertama dari atas yaitu 8. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dan kita uraikan 4 faktorial yang ini. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Di sini ada yang sama yaitu 4 faktorial, jadi kita coret. Dan di sini juga ada yang masih bisa dicoret yaitu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 sama dengan yang di atas. Dan ini masih bisa juga 8 dengan 4, hasilnya 2. Sudah tidak ada yang dicoret, kita lanjutkan di bawah. 14 faktorial kita uraikan lagi menjadi 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kita uraikan jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 10 faktorial. Di sini yang sama yaitu 10 faktorial, jadi kita coret. Dan ini 4 kali 3 yaitu 12, hasilnya sama dengan di atas, jadi kita coret. Dan 14 bagi 2 juga masih bisa, hasilnya 7. Jadi kalau sudah kita kalian dicoret, kita pindahkan juga hasilnya ke bawah. Yang dipindahkan yaitu 2, 7 dan 5 kita taruh di sini. Dengan di bawah ini 7, 13 dan 11 kita juga taruh di sini. Di sini masih ada yang sama yaitu 7, jadi kita coret. Dan hasilnya 2 kali 5 sama dengan 10 dan 13 kali 11 sama dengan 143. Jadi hasilnya 10 per 143. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Saya ingin bertanya, kombinasi 4 dari 14 dapat dari mana? Yang A? Iya. Jadi kombinasi 4 dari 14 itu didapat dari 14 itu didapat dari 6 tambah 8 sama dengan 14 dan 4 itu didapat dari soal yaitu diambil 4. Jelas? Jelas. Terima kasih. Jika masih ada pertanyaan, saya persilakan. Saya ingin bertanya yang di kolom bagian B, 2 itu dapat dari mana? 2 ini didapat dari 8 bagi 4 sama dengan 2. Sekian dari presentasi saya. Apakah kalian sudah paham? Sudah. Baik, jika kalian sudah paham, saya tutup presentasi hari ini. Sekian dan terima kasih.